kita mendalami sebuah cerita, kita mencintai bahasa kita, dan ceritanya juga pesan-pesan yang wow, yang bagus. Sahabat, senang menolong. Diadakan sejak awal November sampai nanti puncaknya ada di tanggal 26 sampai 28 November 2021 yang disiarkan dalam jaringan. Begitu. Jadi masyarakat sebenarnya harus tahu ya bahwa setiap tanggal 28 November itu adalah Hari Dongeng Nasional. Oke. Dan tahun ini mengambil tema apa, Mbak? Oke, kalau tahun ini untuk Festival Dudu Malingkar sendiri kami mengambil tema pahlawan. Judulnya adalah Pahlawan Sepertimu. Karena juga kita juga melihat di bulan November kan ada Hari Pahlawan juga tanggal 10. Terus ada juga Hari Ayah juga tanggal 12 November. Jadi mau digabung-gabungkan. Jadi kayaknya menarik gitu kalau kita angkat tema pahlawan. Oke. Jadi temanya relevan dengan Hari Pahlawan dan Hari Ayah yang sering disebut sebagai pahlawan keluarga. Betul sekali. Oke. Boleh dijelaskan Mbak Brigita, misalnya ini nanti kan akan diadakan secara virtual. Bagaimana nanti anak-anak bisa terlibat dalam acara virtual itu? Maksud saya mereka akan hadir dari rumah mereka masing-masing, artinya mereka harus punya gadget misalnya. Ini ya itu sudah dipertimbangkan ya. Oke. Karena diadakan secara virtual, memang anak-anak bisa atau orang tua atau siapapun bisa mengaksesnya lewat YouTube atau Instagram, bisa menonton langsung. Karena juga sekarang ini kami percaya bahwa di setiap rumah itu setidaknya punya gawai yang bisa digunakan begitu, dan durasinya juga paling 1 jam sampai 1,5 jam. Jadi sekiranya tidak terlalu lama dibanding jam-jam lainnya kalau kita main game begitu ya, katanya lebih panjang. Tapi ini coba kita sempatkan waktu bersama-sama dengan keluarga di rumah, apalagi akhir pekan kita nonton dongeng-dongeng gitu, yang mana harapan juga bisa jadi pemantik untuk keluarga nih, untuk mulai menggiatkan lagi dongeng atau baca cerita sama-sama, baca buku sama-sama di keluarga. Iya, betul. Oke, selamat siang Tika. Terima kasih ya sudah mau hadir untuk wawancara ini terkait dengan acara hari Minggu ya, yang Tika sebagai pendongeng anak ini. Nah, boleh dijelaskan kapan pertama kali Tika mengenal dongeng? Dan mengenali dongeng dari kelas 5 SD. Saat itu bagaimana sampai di kelas 5 ada kenal dongengnya seperti apa? Pertama kan sering ikut baca puisi, jadi ibu guru coba suruh membaca dongeng, jadi sering ikut lomba. Oh ya, lo ikut lomba dongeng maksudnya di sekolah? Nah, kemarin baru ikut tingkat provinsi, juara 3. Juara 3, waduh, dongeng tentang apa Tika? Tentang anak dari Raja Rote yang berkorban demi rakyatnya. Oke. Waktu itu Tika berdongeng di mana lokasinya? Online? Online. Dapat juara di perpustakaan NPN ya, provinsi ya. Oke. Itu yang pertama atau sudah beberapa kali nih juara nih? Baru 2 kali. 2 kali ya? Yang kemarin ikut lomba dari kantor bahasa, juara 1. Kantor bahasa. Oh, bahasa juara 1. Tentang apa dongengnya? Tentang Batu Menangis. Nah, coba cerita dikit, Batu Menangis itu tentang apa sih? Batu Menangis tentang seorang putri. Dia sudah tidak mempunyai ayah. Dia itu seorang gadis yang manja, terpesona dan pemalas. Dia sangat durhaka terhadap ibunya. Karena sering durhaka, dia dikutuk oleh ibunya. Menjadi batu. Oke. Itu dongengnya berasal dari mana Tika, Batu Manis? Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Kok dibilang manis ya Tika? Kenapa manis? Ada kata manisnya kenapa? Nggak tahu. Nah, oke, kalau setelah mendongeng Tika soal Batu Manis, baru yang kemarin juara 1 provinsi ya, itu cerita soal rote ya. Apa yang Tika dapatkan pesannya dari 2 dongeng itu Tika?
Tidak boleh jadi anak yang durhaka, patuh kepada orang tua, dan belajar sopan santun. Oke. Nah, dalam keseharian Tika di rumah, apakah mama sama bapak rajin ini nggak dongengin kalian? Nggak pernah. Wow, nggak sempat. Iya. Tika nggak pernah nanya, kok nggak pernah dongeng kok bapak mama gitu nggak? Tapi Tika suka dongeng ke adik? Suka. Oh, adik umur berapa? Umur 4 tahun. Apa yang didongeng ke adik biasanya? Biasanya tentang si kancil, terus dan lain-lain sih. Nah, Tika suka baca nggak sih? Makanya banyak punya cerita itu kan pasti tahu ada sumbernya ya. Nah, Tika dapatnya dari mana itu? Sumbernya biasanya kan ada di bagian belakang buku, ada dari sampulnya, biasanya dibaca-baca. Oh gitu, Ya. Bukan dapat buku cerita khusus gitu enggak? Enggak. Oke, tapi pernah coba-coba cari buku-buku dongeng? Enggak, biasanya kan kalau biasanya baca buku cerita dongeng itu di perpustakaan sekolah. Ada ya perpustakaannya ya. Tika sering ke sana? Sering. Oke, untuk baca ya. Oke. Nah, dalam keseharian Tika kan kemarin ikut lomba, bukan ikut lomba, festival ya, jadi lebih meramaikan aja ya. Iya. Nah, kan kemarin judul dongeng yang Tika bawakan apa sih? Induk ayam yang sibuk. Nah, itu bisa cerita nggak? Kemarin tuh kurang jelas gitu. Bisa dijelasin apa dan apa pesan dari induk ayam yang sibuk? Induk ayam sedang mengerami telur-telurnya. Ia menanti dan menanti telur-telurnya menetas. Lalu ada seekor induk kambing yang lewat. Hei induk ayam, maukah kau ikut ke pekan raya denganku? Tanya induk kambing. Aku sibuk mengerami telur, jawab induk ayam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 telur bulat. Lalu ada seekor induk babi yang lewat. Hei induk ayam, maukah kau ikut ke pekan raya denganku? Tanyanya. Aku sibuk mengerami telur, jawab induk ayam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 telur bulat. Lalu ada seekor induk sapi yang lewat. Hei induk ayam, maukah kau ikut ke pekan raya denganku? Tanya induk sapi. Aku sibuk mengerami telur, jawab induk ayam. Lalu induk ayam merasakan sesuatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Krek krek krek. Menetaslah 6 anak ayam. Induk ayam sangat senang melihat anak-anaknya yang lucu. Ya ingat hari ini ada pekan raya. Induk kambing, induk babi, dan induk sapi sudah berangkat. Lalu mereka ke pekan raya. Mereka sangat bahagia. Dan cerita pun tamat. Apa pesannya Tika? Kalau yang Pesannya khususnya itu dari induk ayam, dia sangat sibuk. Dia tidak mempedulikan lingkungannya. Dia tidak ingin ikut ke pekan raya. Hanya sibuk mengarami telur-telurnya. Nah, pesan kalau tadi batu manis itu pesannya adalah kita nggak boleh durhaka kepada orang tua. Nah, kalau yang cerita induk ayam pesannya kira-kira apa untuk kitanya manusia? Apa? Lebih mementingkan anak kita daripada hal yang lain. Nah, oke. Jadi pesannya adalah induk ayam itu lebih menjaga, merawat anak-anaknya daripada terpengaruh ikut yang lain gitu ya. Jadi prioritas hidup adalah anak itu ya. Ya. Siap. Terima kasih Tika. Dan terakhir nih Tika, kamu itu punya cita-cita apa? Gini, kamu kan masih kecil udah jadi pendongeng, udah mulai terkenal nih, bahkan udah juara 1. Nah, kira-kira nanti
mau jadi apa nih kalau misalnya udah sekolah terus ingat nih, aduh aku dulu terkenal dengan pendongeng, mau konsisten menjadi pendongeng atau mau berubah jadi yang lain? Pengen jadi pendongeng. Ibu, ayah setuju dengan ini mimpimu sebagai pendongeng, cita-citanya? Setuju. Setuju ya, nggak di ini ya, nggak ditentang ya. Oke. Nah, bagi anak-anak nih, ketika teman-teman kamu di luar yang mungkin belum tertarik nih dengan dongeng dan belum mengerti, emang dongeng itu kan biasanya kayak untuk anak kecil aja nih, biar mamanya nggak sibuk didongengi. Nah, apa sih pesan Tika buat teman-teman kamu seusia kamu di luar sana tentang dongeng? Teman-teman, kita kalau belajar dongeng bisa meningkatkan imajinasi, meningkatkan bahasa kita, dan cerita-ceritanya juga seru loh. Bisa belajar dari sikap-sikap dari dongeng. Oke, Tika kasih ini dong cerita kamu dikit, siapa kamu ini? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Martita Azahra. Umur saya 11 tahun, kelas 6, dari SDN bertingkat Naikoten, berasal dari Kota Bima. Saya tinggal di kantor LPMP di Naikoten 1. Oke, terima kasih Tika. Selamat siang Naya. Ya, selamat siang ya. Terima kasih sudah mau hadir untuk kakak wawancara soal minat Naya itu unik ya, di zaman sekarang suka dongeng. Biasanya anak-anak kan sukanya gadget ya. Nah, boleh diceritain nih pertama kali bagaimana Naya bisa akrab dengan dongeng, artinya kenal dongeng terus jadi suka gitu, bisa cerita? Jadi waktu itu pertama kali kenal dongeng pas kelas 1 SD, umur 7 tahun. Naya suka dongeng karena banyak pesan dari ceritanya. Terus kenal dongeng itu dari waktu itu papa suka cerita dongeng sebelum tidur. Jadi papa suka dongengin kalian Naya ya sebelum tidur. Biasanya dongengnya tentang apa itu ayah kalau dongengnya? Biasanya tentang rumah jahe, terus ada Jack yang naik pohon kacang, terus ada yang tentang penyihir jahat, culik anak kecil. Oke. Naya suka ya dongeng itu ya? Suka. Oke, nah setelah itu bagaimana? Setelah gede dan tahu dongeng itu ternyata menarik, terus bagaimana kelanjutannya? Itu Naya suka dongeng, terus ada tawaran dari lurah disuruh ikut lomba. Nah, mulai dari itu Naya suka ikut-ikut lomba dongeng karena ternyata seru. Oh, lurah di mana ini? Lurah mananya? Dekat rumah? Iya. Di mana rumahnya? Di Naikoten 1. Oh, Naikoten 1. Jadi gara-gara diajak lurah, jadi asik ya, ikut terus ya. Terus lomba pertamanya tentang dongeng apa? Itu tentang Hari Pahlawan juga. Naya ceritanya tentang apa? Waktu itu dikarang sendiri dengan mama. Oh, masih ingat nggak dikit? Ceritain dong. Sudah lupa. Waktu itu kelas berapa? Udah sekolah? Kelas 1. Oh, kelas 1. Udah lupa ya. Tapi hasilnya apa? Menang atau bagaimana? Menang. Juara juga? Iya. Oh, juara berapa? Juara 1. Wih, keren. Oke. Nah, kemudian karena ayah, mama nggak suka dongengin kalian? Mama biasa juga suka, tapi mama sibuk kerja, jadi kadang tidurnya sampai malam. Oh, dongengnya waktu mau tidur saja atau oh ya, jadi ayah dongengnya waktu mau tidur. Oke. Nah, setelah itu kan udah kenal dongeng, ternyata di rumah sering juga didongengin ayah, mama juga terkadang. Terus bagaimana kalau sampai bisa kemarin itu ikut lomba, terus selanjutnya ikut lomba lagi? Iya. Lomba apa yang keduanya? Lomba baca puisi. Oh, bukan dongeng tapi baca puisi. Oh, juga suka. Oke. Nah, itu di mana? Itu di kantornya mama. Oh, kantor mama. Ada event-event baca puisi. Itu juga Hari Pahlawan. Oke, jadi Hari Pahlawannya. Nah, di sekolah, Naya? Di sekolah waktu itu
itu juga ibu suruh ikut yang di RRI. Sama dengan Tika ya? Oke, waktu itu temanya apa? Pahlawan juga? Bukan, waktu itu temanya itu tutur cerita saat sekolah daring dari rumah saat pandemi COVID. Nah ya, waktu itu bikin cerita apa dongengnya? Judul dongengnya? Belajar dari rumah ketika pandemi COVID. Coba dong cerita dikit. Tadi Tika ceritain dia dongengnya. Nah kalau Naya gimana coba? Saya sudah lupa. Soalnya itu kelas 5. Kelas 5? Oke. Tapi bisa dong dikit cerita utamanya apa waktu itu? Dongengnya gimana? Pada suatu hari gitu nggak? Coba. Itu tentang kita belajar dari rumah, terus kesusahan, mama ngomel-ngomel karena Naya susah belajar dari rumah. Terus? Terus itu tugasnya kan numpuk-numpuk terus, jadi Naya kesusahan belajar. Saat sudah belajar, ibu guru kasih tugas terus, Naya ikut event-event yang lomba itu, jadi suka lupa belajar. Lupa belajar. Karena ikut lomba-lomba. Lomba apa sih? Itu waktu itu yang lomba yang mana ya? Naya lupa. Soalnya banyak. Banyak ya. Jadi lupa belajar terus akibatnya Ya, PR-nya nggak dikerjain. tumpuk-tumpuk. Oke. Nah, waktu kemarin kan Naya mendongeng juga itu temanya tentang kacamata Super Opin. Cerita dong dikit gimana tadi Tika tuh nyeritain pada suatu hari gimana. Ya singkat aja kalau mau. Ya. Boleh mau dari awal juga boleh. Pada suatu hari, toko Pak Goji ramai pengunjung. Terlihat teman-teman Opin sedang menceritakan kehebatannya masing-masing. Opin merasa minder karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu Mimi bercerita, "Kemarin aku hebat sekali. Aku bisa menolong seekor burung kecil yang terluka." Wah, Mimi hebat sekali, dalam hati Opin. Lalu Dobi pun bercerita, "Kemarin aku hebat sekali. Aku bisa menyelamatkan tim galang bola. Berkat aku, tim bola sekolahku tahun ini menang." Opin bersedih karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu dia pergi ke rumah Pak Goji. Saat di rumah Pak Goji, dia melihat sebuah gambar pahlawan super berkacamata. Lalu Pak Goji berkata, "Opin, kamu bisa loh seperti pahlawan super berkacamata itu." Lalu Opin menjawab, "Bagaimana caranya?" Setelah itu Pak Goji berkata, "Kamu beli saja kacamata. Aku jamin kamu akan percaya diri." Sepulang dari rumahnya Pak Goji, Opin pun pergi membeli kacamata. Saat Opin sudah sampai ke rumah, dia mencoba menggendong adiknya, tetapi dia belum kuat. Setelah itu dia juga mencoba mengambil bola adiknya yang tersangkut di atas pohon, tetapi dia juga belum bisa karena pohon itu terlalu tinggi. Setelah itu Opin mencoba kacamata pahlawan supernya. Yang baru dia beli. Wow, Opin terlihat seperti pahlawan super. Setelah itu Opin pergi ke rumah Pak Goji untuk memamerkan kacamata barunya. "Wah Opin, kacamatamu bagus sekali. Tuh kan sudah kubilang kamu terlihat seperti pahlawan super." Setelah itu Opin pergi bersantai di atas pohon di dekat sungai. Saat bersantai, kacamata Opin jatuh. Dia ingin mengambilnya, tapi pohon itu terlalu tinggi. Dia takut. Dia ingin meminta tolong. Saat mau meminta tolong, dia melihat temannya Mimi. Mimi sedang mencari layangannya yang hilang. Setelah itu, dia ingin berteriak meminta tolong kepada Mimi. Saat Opin mau berteriak, Mimi terjatuh ke sungai. Opin ingin menolong Mimi, tapi Opin takut karena dia tidak menggunakan
kacamatanya. Tetapi setelah Opin pikir-pikir lagi, dia membulatkan tekadnya untuk pergi menolongnya. Saat Opin terjun ke sungai itu, ternyata arusnya sangat deras. Lalu Opin pun menolong Mimi. Mimi sangat berterima kasih kepada Opin. Mulai dari itu Opin percaya bahwa semua orang bisa menjadi pahlawan super dan dia bisa melakukan sesuatu. Dan dia bisa melakukan segala sesuatu tanpa kacamata. Terima kasih. Terima kasih juga. Keren ya. Jadi pesannya itu apa itu kira-kira, kalau mau jadi pahlawan nggak harus seru-seru ya, tanpa harus bantu diri sendiri, bisa apa? Kita bisa nolongnya dengan apa yang ada kita punya ya, gitu ya. Atau bagaimana, Naya? Kalau mau nolong orang itu kan dari diri kita sendiri, ada kemauannya, sampai harus kayak alat-alatnya yang bagus. Iya, dari diri sendiri gitu ya. Oke. Nah, butuh berapa lama sih Naya mempelajari naskahnya? Kok kayaknya kalian berdua itu enak banget ya ceritanya. Apa sih tipsnya gitu loh? Tahu ya tipsnya? Naya waktu itu sebenarnya Naya lupa kalau ada event ini karena tugas dari ibu tuh banyak sekali. Terus Naya waktu itu baca kan, tapi Naya belum betul-betul paham. Habis itu Naya baca terus. Habis itu Naya lupa ya itu. Terus Naya ingat, Naya baca lagi. Terus saya tiba-tiba sudah hafal. Keren banget. Itu tipsnya keren ya, di saat terdesak kita malah jadi inget ya. Oke. Nah, Naya tadi sempat nyinggung nih sebelum kita ini rekaman bahwa Naya sama Tika itu ikut lomba juga ya. Nah, bisa cerita itu lomba apa dan di mana dan bagaimana pencapaian Naya? Waktu itu di RRI, terus Naya waktu itu kan juara 2, terus Tita juara 3. Itu Naya dan Tita latihan terus di rumah Naya. Cerita. Nah, kalau Tika tadi soal batu apa sih? Batu manis. Kalau Naya? Waktu itu yang Naya juga ikut isi acara di RRI pas RRI-nya ulang tahun. Oke. Nah, kalau lombanya Naya bikin cerita tentang apa? Itu tuh cerita tentang saat pandemi Covid. Oh, saat pandemi Covid-nya. Yang tadi ya, yang cerita itu diulang lagi ya, dan berhasil juara 2. Oke. Nah, setelah punya kemampuan itu, kalian tuh dihargai juara. Kira-kira nanti gedenya pingin jadi pendongeng terus atau cuman gara-gara masih seneng-senengnya aja, atau memang rindu apa kayak Tika pinginnya memang jadi pendongeng kata nanti waktu usianya jadi apa udah gede gitu. Kalau kata mama nanti Naya bisanya jadi dosen. Naya mau jadi dosen. Oke, dosen apa ini? Dosennya maksudnya mau ambil tentang apa? Itu mama sempat omong tapi Naya lupa. Oke, tapi memang suka ngajar ya kan, dosen itu ngajar tapi udah gede mahasiswa gitu ya. Kalau guru yang SD SMP gitu. Nah, oke, jadi jadi guru nih, jadi dosen nih gitu. Nah, kemudian nih Naya kan teman-teman ingin kenal Naya nih, bisa nggak dikenalin nama lengkap Naya siapa, asalnya dari mana, ayah ibu, terus kedua Naya sekarang kelas berapa dan di sekolah mana, punya adik nggak? Atau kakak? Saya anak pertama. Oke, coba bisa jelasin? Nama saya Ivanaya adalah Ibrahim. Saya berasal dari Kota Padang. Saya kelas 6. Nama papa Mardianti Ibrahim. Nama ibu Juliana Nandika. Oke. Terus saya anak pertama. Adik pertama itu Alisa Faiha Aprilia Ibrahim. Adik kedua Aluna Mikaela Najira Ibrahim. Terus saya sekolah di SDN bertingkat Naikoten. Naya sudah kelas 6. Kelas 6 ya. Umur berapa Naya? Umur 11. 11 tahun. Oke. Naya mau kasih pesan dong ke teman-temanmu ya. Ini kan di luar Kupang banyak juga nih yang belum paham dongeng, mungkin belum tertarik, tapi biasanya kalau dengar cerita kan seneng ya anak-anak ya. Nah, pesan Naya kepada teman-teman yang belum
apa ya, belum kenal dongeng atau infonya belum jelas tuh manfaat dongeng itu apa, Naya mau pesan apa kepada teman-temannya? Sebenarnya doanya itu seru, bukan berarti dongeng itu kalau kita suka dongeng bukan berarti anak kecil. Karena dongeng itu punya pesan-pesan yang wow, yang bagus. Oke, yang bagus buat kita ya. Misalnya nih kalau dongeng tentang apa tadi Naya, soal pandemi ya. Pesannya apa? Kalau belajar nggak teratur, nggak disiplin, akhirnya tugasnya numpuk gitu ya. Jadi harusnya seperti apa, Naya? Harusnya meskipun kita fokus kepada hal yang lain, harus apa namanya ya? Meskipun kita fokus ke hal yang lain, kita harus fokus ke yang lain juga, bukan hanya fokus ke satu, terus yang satu dilupakan. Perlu ada prioritas kali ya. Pertama misalnya menurut Naya yang prioritas apa, sekolah atau main? Sekolah. Oke, iya. Terima kasih Naya. Sebentar, Naya suka dongengin adek nggak? Suka. Cerita dong, dongeng apa itu kalau sama adek? Pas jam mau tidur atau kapan tuh dongeng? Pas mau tidur. Nggak ini, adeknya nggak apa? Artinya adeknya suka nggak didongengin? Suka. Biasanya kalau Naya dongengin adek dia sampai nyenyak. Hebat. Sering dongengin adek? Wow, biasanya dari mana tuh? Bikin cerita sendiri atau baca buku? Baca buku. Oh, baca buku dongengnya. Oke ya. Naya, terima kasih ya sudah sempatkan waktu untuk kakak nih. Semoga sukses ya Naya ya. Sekolahnya berprestasi juga kan? Iya deh ya. Terima kasih ya Naya ya. Selamat siang Kety, terima kasih. Sudah mau memenuhi undangan kakak nih untuk cerita pengalaman Kety sebagai pendongeng. Oke. Nah, pertama-tama kakak mau nanya nih, bagaimana awal Kety kenal dongeng? Apakah karena udah dari kecil didongengin ayah dan ibu, atau ada yang lain ceritanya? Coba boleh dijelaskan? Oh, pada saat itu pas pertama kali itu hari kayak gak ada kerjaan di rumah, jadinya main HP saja terus di rumah. Jadinya mama ini beli itu hari punya buku dongeng kayak 1 pak, mungkin ada 100 cerita, tapi gak dibaca-baca, cuma 1-2 aja, 1-2 cerita aja yang dibaca. Jadinya oh ini nanti ngerti, jadi baca itu semua dongeng, nanti pas mami pulang kantor kita cerita kembali dongengnya. Terus sudah kayak setiap hari begitu sudah diceritain. Terus itu mami ide nih, temannya mama kabri kita itu ada kasih kompetisi cerita, ikut aja tuh. Mama bilang ikut deh. Iya, jadinya ikut aja. Kety cerita pertama itu cerita Rangrang. Itu hari Kety masih kayak belum terlalu suka Dongengnya? Belum terlalu suka dongeng. Terus? Itu aja sih. Habis seterusnya Jadi suka? Suka sekali. Jadinya mau ikut terus bercerita. Sampai jadi terkenal gitu. Nah, cerita dongeng pertama yang Kety kenal tentang apa sih? Yang pertama kali dengar itu Tentang apa? tentang Rangrang. Rangrang. Boleh cerita dikit nggak apa sih Rangrang? Rangrang itu kerang. Kerang, terus? Kerang. Terus dia punya mutiara, tapi dia melihat teman-temannya, wih itu pada mutiara nih. Dia juga mau. Dia kayak dia teman-temannya kayak sakit begitu, sakit-sakitan dulu, habis itu baru bisa memperoleh sebuah mutiara. Ya Rangrang ini punya ide, jadinya Rangrang ini mau mencari mutiara tanpa bisa kesakitan. Jadinya dia mau ke kapal perompang yang sudah karam untuk mengambil harta karun yang bersih mutiara. Pas dalam bicara, Rangrang sudah pergi dari keluar rumah ini, sudah cari keliling kemari, gak ada nih.
dia udah mau berputus asa, dilihat tuh ada kapal perompak langsung. Pas dia masuk itu langsung ada peti yang bersihin, ada yang buka, wah. Pas dia buka langsung ada mutiara tuh, ada banyak mutiara. Dia pilih satu yang paling bagus. Itu dia sudah senang nih, ya pulang. Dia mau pamer nih teman-temannya. Hei kawan, nih teman-temannya bilang, Rang, kemana saja kamu selama ini? Bilang aku mencari mutiara. Aku tidak mau mendapatkan mutiara dengan bersakitan. Dengan percaya diri Rang itu kasih tunjuk, ini nih mutiara yang aku bawa. Karena gue udah pede nih, senang banget terus tunjukin. Teman-temannya kayak tidak senang gitu, kecewa karena mutiara yang Rang bawa itu mutiara palsu. Teman-temannya bilang, Rang, kamu kemana saja? Terus mutiara yang kamu bawa itu palsu. Itu adalah mutiara buatan manusia yang mirip dengan ya. Rang itu sedih sekali. Dia kecewa, dia pulang ke rumahnya. Lalu dia membuang mutiara yang sudah dia dapat. Kemudian dia sudah lihat nih teman-temannya sudah bekerja keras. Nah, jadinya setelah kejadian itu dia tahu bahwa kalau mau mendapatkan hasil yang sempurna harus bekerja keras. Jadi setelah Rang membuang mutiara yang palsu itu, jadinya ia sudah bersemangat karena melihat teman-temannya yang bersakit-sakitan. Jadinya dia bersemangat untuk membuat mutiaranya sendiri. Jadi pesannya itu apa? Jadi pesan moralnya, kalau mau mendapatkan hal yang sempurna, kita harus bekerja keras. Bekerja keras dan bekerja cerdas ya. Oke, itu dongeng itu pertama kali Katy ceritakan di acara apa? Itu di acara Bercerita NTT. Oh, tahun berapa? Tahun ini sih. Tahun ini ya. Bulan Juli ya. Oke. Nah, setelah ikut dongeng, menjadi pendongeng, terus jadi suka ya? Iya, jadi suka. Kok bisa suka gitu? Bagaimana yang awalnya nggak suka gitu? Pas awalnya itu apanya yang paling menarik? Yang paling menarik itu ceritanya kayak, wah tertarik nih mau baca ini. Jadinya tidak dipaksa begitu. Jadinya kalau mau baca aja sih supaya berpengetahuan, menambah wawasan gitu. Jadinya suka karena cerita-cerita yang dikasih itu seru-seru semuanya. Jadinya jadi suka. Sampai tertarik. Nah, di rumah ayah sama bapak sama mama suka berdongeng nggak buat Katy sama adik misalnya? Jarang sih. Itu hari pernah, tapi pas mama baca, pas mau tidur, pas lagi baca gitu kayak bosan gitu. Udah ngantuk nih. Gimana ya? Gak suruh gitu. Carinya kayak ya udahlah, gak usah dengerin aja. Oke, tapi ternyata ke dalam perjalanannya kamu malah suka sekarang ya? Iya, malah suka. Nah, begitu suka berdongeng buat adik atau gimana? Apa? Begitu udah suka sekarang, terus masih mau dongeng nggak buat adiknya? Masih. Terus gimana? Seneng adiknya didongengin? Enggak. Adiknya malah, aduh gak mau. Cerita yang lain aja. Dia suka yang apa jadinya? Terus gimana Dia suka Bang? kayak cerita petualangan gitu. Oh, suka petualangan. Eksperimen juga. Cowok ya adiknya? Iya, cowok.
Jadi sebenarnya suka dongeng tapi ceritanya mau yang petualangan gitu. Iya, ya eksperimen. Wah, Ada keren. bikin slime, Oh, taruh Coca-Cola sama Mentos. hasilnya apa itu? Hah? Hasilnya apa kalau Coca-Cola kasih Mentos? Meledak. Kita hari pernah dicoba, tapi dapat kena marah. Nah, kemudian kan Keti ikut tuh yang kemarin acara ininya festival. Nah, itu bagaimana ceritanya Keti? Berdongeng, kamu unik, kamu bikin slide, kamu bikin lukisan, itu kamu yang bikin? Hah? Yang itu gambar-gambarnya, itu Keti yang bikin atau bagaimana? Bukan, itu dikasih sama Kak Indah. Jadi Kak Indah kasih inspirasi kayak nanti Katie supaya diperpanjang waktunya, nanti dikasih kertas begitu. Oke, jadi ide dari kakak itu ya tentang Kak tema Indah. ceritanya. Iya, tema ceritanya Iya. tentang pahlawan-pahlawan yang sehari. Sama ukulele. Ukulele. Dari ukulele terinspirasi dari yang pertama kali cerita Rang-Rang itu kan ada ukulelenya. Ini ikut setiap ceritanya. Musik ya, alat musik Musik. ya. Oke. Nah, waktu bercerita mendongeng itu tentang pahlawan-pahlawan kemarin, Katie sempat sempat grogi nggak atau butuh waktu nggak bikin uji coba? Apa sih yang bukan uji coba ya? Belajar lebih dulu biar nggak kaku. Sempat nggak begitu? Enggak sih. Langsung aja. Jadi langsung aja kayak oke, baca ceritanya, pas pulang rumah baca-baca lagi. Coba deh ceritain kan orang pingin denger nih waktu Katie bercerita itu tanpa harus ada slide-nya. Coba awalnya gimana tuh? Kan kamu pertama tuh muncul kan Katie yang pertama ya. Cerita dong. Kayak tadi Tika juga cerita tentang apa ya kemarin dia di festival itu ya, Tika tentang apa ya? Apa? Telur-telur gimana? Iya, induk ayam dan telur. Nah, itu Nasya ya. Nah, coba deh ceritain gimana sih? Kamu kan spontan kan itu ya? Spontan ya? Iya. Nah, coba deh. Jadi ceritanya cerita apa yang diceritakan pada festival itu. Ceritanya itu tentang seorang pahlawan sepertimu. Sepertimu. Apakah menjadi pahlawan itu harus kuat? Atau lebih pada apa yang ada di dalam isi hatinya? Pahlawan itu adalah seperti dokter. Ia membantu orang sakit menjadi sembuh. Ia itu sangat mempedulikan orang lain. Ia merawat siang dan malam. Setelah itu, pahlawan itu seperti pemadam kebakaran. Dia itu mempertaruhkan nyawanya untuk orang yang bisa menolongnya. Dia sangat kuat dan sangat berani. Pahlawan itu suka merawat alam. Mereka mencintai semua makhluk hidup, tanaman ataupun binatang. Saat mereka membantu ini, mereka mendengar suara ciptaan alam. Setelah itu, pahlawan itu adalah teman kita. Mereka itu setia kita. Mereka itu selalu membantu kita tulus dan ikhlas. Mereka itu sangat berani. Mereka tahu apa yang benar dan mana yang salah. Jadi jika menjadi pahlawan itu tidak usah sombong, tidak usah kuat juga, tidak harus. Pahlawan itu seperti ibu dan ayah, mencintai keluarganya. Mereka itu membesarkan kita. Mereka memberikan kita bisa apa yang mereka bisa. Mereka melakukan yang terbaik untuk kita. Pahlawan itu adalah orang yang membuat dunia menjadi dunia yang lebih indah. Semua orang bisa menjadi pahlawan, mau perempuan, laki-laki. Jadi
kalian melihat masalah dan ada yang bisa kamu lakukan, lakukanlah. Karena yang dibutuhkan dunia adalah pahlawan seperti itu. Keren. Oke, jadi itu spontan ya Kety ya? Iya. Sambil nunjuk-nunjuk gini ya. Wah keren. Nah, sebelum jadi pendongeng, Kety pernah ikut lomba-lomba gitu juga yang kayak Sita, mereka dari sekolah, dari ini, atau Kety memang langsung jadi pendongeng gitu? Tidak sih, tidak ada lomba. Nggak ikut ya? Jadi kamu memang otodidak gitu, langsung jadi pendongeng? Langsung dapat inspirasi begitu. Dari sekolah kan literasi. Iya, literasi aja ya. Sekalian daftar kan harus pakai bawa cerita satu toh. Jadinya cerita itu nanti dikirim ke sekolah sama dikirim ke cerita. Jadi kamu ini dong nulis sendiri ceritanya. Iya gitu. ada juga nulis sendiri atau mau diceritain. Oke. Kalau ayah ibu bagaimana? Mereka suka dongeng? Ayah dan ibu jarang sih atau nggak pernah mungkin. Nah setelah mereka tahu kamu jadi pendongeng, gimana respon ayah bapak sama ayah mama? Masih oke, lanjutkan. Kalau mama, wih hebat ya. Kayak mami dan papi itu selalu menyemangati Kety supaya terus berkarya. Nah setelah dia tahu Kety tuh jago dongeng nih, apakah papi dan mami berubah jadi di rumah suka dongengnya adik nggak? Enggak juga ya. Oke. Sama aja ya. Oke, nah Kety di sekolah kan tadi bilang ada literasi. Itu kelas berapa sih Kety udah ada kayak gitu mata pelajarannya? Kelas 6 sih. Baru dong. Iya, pas baru masuk kan langsung ada jadwalnya di bawah lihat ada literasi cerita. Ya, mau bikin video tapi gimana ya, bingung, tidak ada ide mau bikin apa, kayak tidak ada semangat untuk menjadi pendongeng. Ya setelah itu pas baca TFC kayak undang Kety begitu, jadi kayak sudah ikut aja. Mamanya bilang mamanya itu mau anaknya mau koleksi piala jadi ikut. Nah selain dongeng, hobinya Kety apa sih? Aduh, Kety punya hobi, ada berenang, suka berenang sama dongeng hari itu. Udah itu aja sih, berenang ya. Nah di sekolah gimana? Ya. Kalau di sekolah Kety apa? Punya kegiatan di luar dongeng apa? Nggak ada sih. Ya ada. Kelas berapa? Nah ini Kety ceritain dong siapa diri Kety, misalnya nama lengkapnya siapa, asalnya dari mana, sekarang usia berapa, kelas berapa, boleh nggak? Buat kenalan sama teman-temannya. Kan nama saya Catherine Abigail Manet. Kalian bisa panggil saya Kety. Aku sekolah di TK Santa Maria Assunta. Aku sekarang kelas 6. Umur? Aku umur 11 tahun. Oke. Nah, cita-citanya? Cita-cita Mau jadi pendongeng nggak? Atau? punya cita-cita jadi pramugari. Biasanya berubah-ubah setiap detik, setiap menit, setiap minggu bahkan. Ada yang jadi pengusaha, pramugari. Paling pertama sih Kety lebih mau jadi pramugari sih. Oh, keren. Kenapa milih pramugari? Karena itu hari pramugari cantik sekali. Dia kayak bahasa Inggris kasih mode-mode gitu. Kasih ikat. Safety demo. Oh, oke. By the way nih, asal Kety dari mana sih? Kety itu asal dari Kupang. Kupang. Ayah Kupang. Iya, kata Kupang. Mama Manggarai. Nah, kok agak-agak unik ya Kety ya? Ada peranakan apa ini? Ya? Kupang asli atau ada campurannya ini?
nasi manggarai, kupang manggarai. Oke, jadi kamu itu sebenarnya perpaduan Timur dan Flores ya. Oke, punya adik berapa, Kat? Cuma satu aja. Satu. Kamu anak nomor berapa? Pertama. Oh, jadi cuma 2 bersaudara. Iya. Oke deh, iya. Nah, terakhir ini dalam dongeng itu selalu ada pesan moral. Iya. Nah, anak-anak sekarang ini kalau kita lihat kan tidak banyak yang suka dongeng ya. Iya. Terus dongeng kan selalu diartikan buat anak-anak kan. Nah, padahal kan dongeng itu bisa buat siapa aja gitu. Bilang, saya aja suka dongeng loh, Kat. Mama saya juga. Nah, apa pesan yang bisa Katy sampaikan ke teman-teman kamu yang nanti nonton ini tentang apa sih enaknya itu dongeng? Dongeng itu penting. Kita mendalami sebuah cerita dan kita menceritakan ulang, kita baca. Jadi kita jangan kalau jarang membaca dongeng, terus kayak wawasan kita kayak kurang sempurna, apa ya yang kurang gitu. Ya, kalau dongeng sih bagus ya. Saya suka dongeng. Ya untuk yang terlalu sering bermain gadget itu kurang bagus untuk kesehatan mata kita. Ya harus kurangin, bisa juga dengan baca dongeng. Saya sendiri kalau ada kerjaan gitu biasanya karena sih main HP, tapi kalau ada festival kayak gitu aku latihan. Tidak terlalu sering juga sih, ini jujur ya. Oke, jadi bahwa berdongeng itu mengajarkan kita tentang pesan moral yang bisa kita ikuti ya. Kita ini misalnya tentang hormat pada orang tua, sayang pada keluarga, adik, kakak, terus juga tidak boleh berbohong. Itu kan pesan moralnya banyak ya, tidak boleh sombong ya kan, sering ya. Terus kedua, dengan berdongeng kita nambah wawasan, karena dongeng kan cerita ada, bisa aja ceritanya tentang negara orang lain ya kan, tentang budaya orang lain ya, jadi kita banyak tahu ya, jadi bisa kayak menghayal juga suatu saat saya kesana gimana ya gitu ya. Pernah nggak gitu? Terus misalnya ketika nanti dongengnya tentang tentang tadi dokter, baru pemadam, kan jadinya tahu ya profesinya itu ternyata nggak ini kan, bukan sekedar kayak pemadam kebakaran gitu ya. Orang kan sekadang remeh ya, oh apa sih cuman ini, ternyata butuh keahlian kan. Nah jadi dokter juga kan banyak tuh, ada dokter anak, dokter jantung, jadinya jadi nambah ya wawasannya. Siap. Oke Katy, terima kasih banget Katy atas waktunya. Sukses ya. Selamat siang Sita. Selamat siang. Terima kasih sudah mau hadir dalam wawancara ini. Kakak dari Media Kato NTT tertarik banget mengikuti bagaimana kalian di sini menjadi pendongeng, khususnya di Kota Kupang. Nah, kami ingin tahu tentang bagaimana kalian sampai bisa menjadi pendongeng dan apa sih yang membuat kalian tertarik dengan dongeng dan manfaatnya. Oke, sekarang bisa jelasin ya, pengenal bagaimana perkapan dan bagaimana sampai Sita bisa kenal dongeng. Kan anak-anak sekarang banyaknya kenal handphone ya. Kalau itu sudah dari kecil sih kenal dongeng, karena bapak dulu sering membacakan cerita dulu, karang-karang saja. Terus saya tertarik, jadi coba-coba saja. Terus waktu itu di sekolah ada pemberitahuan kalau ada kegiatan ini komunitas, jadi saya coba-coba ikut. Dari beberapa anak ternyata lulus ya. Oke. Nah, awal kenal dongeng kan Sita bilang tadi ayah sudah memperkenalkan dari kecil. Caranya gimana? Apakah kalian mau tidur didongengi ayah? Iya. Dan kenapa ayah bukan ibu gitu? Coba. Sering juga mama, tapi lebih sering bapak. Oh iya.
Nah, itu kapan dongengnya? Mau tidur atau Ya, saat mau ya, tidur. Mau tidur ya. Itu kalau udah didongengin gimana? Langsung tidur lewat? Tidak sih, kadang-kadang langsung tidur, kadang-kadang Masih ingat dulu waktu kecil dongeng tentang apa yang sering ayah atau ibu ceritakan? sudah lupa karena itu bapak buat sendiri. Oh, ide-ide sendiri ya. Oke, nah apa yang Sita rasakan setelah tahu tentang dongeng? Maksudnya sudah menikmatin didongengin ayah, itu rasanya seperti apa sih kalau udah didongengin ayah? Artinya ada sesuatu yang membuat seneng nggak? Seneng ya. Nah, sekarang kan SD, usianya udah gede ya, udah SD. Nah, dongengnya seperti apa? Masih seperti apa yang Sita terima dari ayah? Atau sudah berhenti dongengnya? Ayah nggak dongeng lagi sekarang? Baca untuk adik sih. Kembali ke adik ya. Kalau Sita udah nggak didongengi. Oke. Nah, apa ya, minat dongeng itu kan muncul kapan? Kok akhirnya maksudnya pendongeng, bukan dongeng. Minat menjadi pendongeng itu kapan munculnya? Sebenarnya tidak sempat kepikiran juga dan tidak sempat pikir, tapi itu ada pemberitahuan dari sekolah terus jadi minat untuk mengikuti jadi pendongeng. Kata ibu tadi, kata mama Sita pendiam nih awalnya, pemalu juga kali ya. Kok bisa, gimana caranya sih? Kok bisa mau akhirnya jadi pendongeng yang butuh keterbukaan, nggak jadi pendiam lagi? Coba-coba saja, ternyata sendirinya mungkin. Jadi begitu, saya juga tidak tahu kenapa. Kelas berapa itu? Kelas 4. Kelas 4 ya? Itu acara di mana pertama kali ikut dongengnya? Ikut acara dongengnya? Di Kupang. SD-nya sama nggak dengan teman-teman yang lain sih? Tidak. Kalau Sita di mana? Kita di Rosa Mistika. Di Rosa Mistika. SD Rosa Mistika. Iya. Di mana? Di kawasan Di mana? Liliba. Oh, jauh ya Liliba ya ke sini ya. Oke, kelas berapa? 5. Kelas 5. Oke. Nah, waktu kemarin festival dongeng, Sita kan ikut dongeng nih. Bisa diceritain nggak bagaimana sampai menjadi ikut festival dongengnya yang kemarin memperingati Hari Pahlawan? Dipanggil, ditelepon lewat Kak Indah telepon terus bilang ada festival, terus saya kepingin ikut, bapak juga bilang ayo kita ikut, jadi saya ikut. Dongengnya waktu itu tentang apa? Ayam berbulu merah dan apa? Boleh cerita nggak? Temennya tadi satu-satu pada nyeritain ulang biar didengar ya. Nah, Tapi ini berpartner dengan temen yang dengan satu ya, Kak Ai ya. Oke, perannya dari Sita apa ini? Yang kemarin. merpati dengan narator sedikit. Nah, itu cerita bisa dijelasin merpatinya bagaimana? Merpati berpura-pura mati di depan rubah supaya dia bisa menolong sahabatnya ayam berbulu merah. Oke. Ternyata jadi gitu. Berhasil. Iya. Nah, apa pesan yang mau disampaikan dengan dongeng itu kepada kita nih, kepada teman-teman kamu, kepada semua manusia ya? Itu tentang sahabat sih pesannya. Terus kita jadi tentang sahabat itu terus suka harus senang menolong gitu dan membantu juga. Saja sih. Punya sahabat nggak Sita? Tidak. Teman banyak ya, susah ya cari sahabat ya, susah ya. Oke. Nah, keseharian di rumah Sita suka berdongeng nggak untuk adik-adik? Atau cuman ayah aja yang berdongeng? Suka dongengin adik. Adiknya ada berapa? Ada satu saja. Satu saja. Nah, kalau dongeng itu apa sih yang Sita ceritakan ini sendiri? Sita berusaha kayak ayah cari sendiri ceritanya, bikin cerita. Tidak. Oh, kalau ini gimana kalau Sita? Buku, baca dari buku. Oh, buku
aku dongeng. Gimana reaksi adiknya kalau kamu dongengin? Senang. Oh ya, senangnya gimana tuh? Tidur lelap? Ya, dia tidur. Masih nggak dilakukan sampai sekarang? Jarang sih. Jarang? Sekarang sudah jarang. Udah gede? Umur berapa? Adek, 7 tahun. Menurut Sita, dongeng itu hanya untuk anak-anak atau untuk semua umur sih? Untuk semua umur sih. Oke. Apa yang paling Sita rasakan merubah dari dari pribadi Sita dengan sekarang aktif mendongeng? Tidak malu, tidak takut untuk berbicara di depan. Iya. Dulu pemalu ya? Iya, tidak berani. Berani, tidak pede ya? Iya. Oke, kenapa sih? Kan Sita tuh ini ya, pasti punya talenta bagus lah. Dulu memalu itu karena apa? Bisa nggak dikasih tipsnya? Takut saja sih dulu, kayak tidak tahu kenapa tapi kayak takut saja gitu. Sekarang nggak lagi ya, sudah pede, udah percaya diri ya. Oke. Nah, ini kakak minta bantuan Sita nih, biar teman-teman kenal Sita lebih jelas. Boleh nggak ceritain siapa nama Sita lengkapnya, umur berapa, sekolah di mana, terus kegiatannya masih ikut dongeng nggak atau ada hobi lain kayak tadi Naya main sepatu roda, Tika itu masih hobi sepatu roda misalnya. Kalau Sita ada nggak kegiatan lainnya? Ya, nama saya, perkenalkan diri. Nama saya Zita Keti Saiful, biasa dipanggil Sita. Umur saya 10 tahun. Saya sekolah di SD Karusan Mistika di Libah. Terus Kelas berapa? kelas 5. Oke. Nah, kegiatan lain selain kalau kegiatan lain di sekolah apa aja? Yang bukan yang istilahnya apa ya? Ekskul ya? Ekskul dulu, ekskul bahasa Inggris. Oke. Kalau yang untuk main-main, kegiatan hobi gitu? Untuk hobi, ini saya selain dongeng, saya mungkin dance gitu. Dan itu mah ini ya keren lah ya. Biasa orang NTT jago dansa. Oke. Nah, di sekolah prestasinya bagus nggak? Bagus. Juara? Juara 2 kali sih. 2 kali ya. Nah, semangat itu bisa berprestasi berarti karena apa? Rajin belajar atau bagaimana? Ya, rajin belajar. Jadi Rajin membaca juga. Oke. Hobi pendongeng itu kira-kira nanti gede mau tetap jadi pendongeng atau ingin jadi apa ini? Saya juga tidak tahu. Mungkin jadi dosen kalau tidak jadi pendongeng. Suka Itu sampingan atau bagaimana, saya juga tidak tahu. Suka jadi dosen, memang suka ngajar ya? Suka ya. Oke. Terima kasih Bu Cici mau hadir menyempatkan untuk wawancara dengan Kato NTT terkait dengan manfaat dongeng bagi anak-anak dan mulai langkahnya ya orang tua itu berdongeng. Nah, sejauh ini Bu Cici sendiri punya anak malah pendongeng sekarang ya, dan ayah dan ibu katanya rajin dongeng waktu mereka kecil. Nah, boleh dijelaskan nggak sih Bu sebenarnya kenapa ibu masih meyakini dongeng itu salah satu cara untuk menyampaikan nilai, pesan-pesan baik kepada anak-anak? Di tengah orang tua banyak sekarang malah memberikan gadget, handphone, atau kenikmatan material ya yang cuman buat nggak ada sharingnya. Jadi dia tuh malah jadi individualis, fokus pada mainan, sosialnya mulai turun ya, sehingga kemampuan dia untuk berkomunikasi dengan orang lain jadi kayak kehilangan rasa karena terbiasa sendiri kan, main gadget, nggak butuh teman kan. Nah, kenapa sih Bu masih mau berdongeng buat anak-anak? Yang pertama ini mungkin karena suami saya dia suka mengoleksi buku-buku. Jadi di rumah itu banyak buku Bu. Jadi waktu kecil kami biasa lihat ke Gramedia, ada banyak buku di situ, kami ambil, terus dilihat ini pas
waktu itu Sita masih sangat kecil. Kalau baca-baca di buku itu, anak-anak walaupun masih kecil kita bicara saja, baca saja, pokoknya perbanyak verbal biar secara bayinya bisa menerima, mendengar dan terbiasa dengan banyak kata-kata walaupun belum mengerti ya Bu ya. Jadi ya caranya bagaimana, kalau ngomong-ngomong kan kita sendiri, jadi mending baca saja, karena baca sekalian dia mulai bisa dengar, ada terus banyak kata-kata yang dia dengar. Kami percaya semoga anaknya lebih mudah nanti menyerap tentang berbagai hal ketika dia sudah mulai besar. Profesi ayah, profesi suami ibu apa kok sampai suka baca buku ya? Suami saya dosen Bu. Ya. Dosen di mana? Dosen komunikasi di Unwira, Unika, Widya Mandira Kupang. Oke. Wah, nyambung lah ya jadinya ya, komunikasi lagi ya. Oke. Nah, jadi itu yang memotivasi juga kalau saya menilai orang tua ya. Orang tua itu harus tahu apa sebenarnya yang lebih diutamakan dalam diri anak-anak yang mulai berkembang, rasa ingin tahunya tinggi. Nah, di NTT ini ada nggak Ibu tahu komunitas orang tua yang suka mendongeng? Oh, saya tidak tahu Bu. Untuk NTT saya tidak tahu, tapi kalau anak-anak muda mungkin iya ya, duduk Bacarita, komunitas Bacarita NTT ini komunitas yang bagus. Makanya saya begitu antusias ketika mendengar ada kegiatan, saya bilang wah ini bagus ini mendongeng. Kebetulan saya tidak bisa mendongeng secara sendiri mendongeng, tapi baca buku mendongeng untuk anak, dan ternyata mereka suka sekali. Anak saya aktif yang pertama Sita ini, yang kedua itu, tapi begitu bermain kalau kita meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk baca, dia jadi diam dan mendengarkan Ibu. Jadi kalau menurut saya kita betul orang tuanya yang punya peranan penting sekali untuk mau meluangkan waktu dan kesediaan kita untuk membaca walaupun itu hanya sedikit saja. Dia bisa duduk diam padahal dia anaknya aktif sekali kalau yang adiknya Sita ini. Nah, kan si dosen itu profesi yang waktunya itu nggak sempit ya. Ibu juga peneliti pekerjaannya. Maksud saya bagaimana membagi waktunya Bu? Jam kapan sih memberi waktu untuk anak berdongeng gitu kan? Saya rasa orang tua sekarang banyak milih kasih gadget aja lah, iya, atau kasih kegiatan di luar rumah lah. Yang penting mereka nggak berbuat jahat gitu, atau nggak kriminal gitu. Nah, ini di tengah kesibukan dua-duanya bekerja, bagaimana membagi waktu berdongeng untuk anak? Bu, kebetulan saya ini bukan pekerjaan yang menetap ya dari awal sampai akhir. Jadi selain kegiatan saya di luar rumah, saya punya waktu yang banyak sebagai ibu rumah tangga. Jadi betul-betul waktu ketika saya sedang di rumah, ya saya bisa dengan anak-anak. Jadi lewat kegiatan memberikan mereka ajakan, ayo baca ini buku ada banyak, apalagi buku-buku bergambar begitu. Suka ya? Iya. Terus hobinya mereka juga menggambar. Kadang kalau sudah jenuh, mama tolong cerita. Mama kalau mau tidur begitu, mama tolong cerita. Kadang kita kan sudah capek juga kalau misalnya keluar pulang sudah malam, tidur sudah, masuk tidur sudah di kamar, bapak dan mama capek. Tapi kesian kalau mereka sudah datang, mama satu cerita saja. Jadi jam-jam tidur ya? Iya, jam tidur malam. Iya. Nah, ini udah tenang lagi nih. Oke Ibu, boleh diceritakan nggak? Jadi hobi membaca orang tua. Jadi saya melihat ini ada sesuatu yang menarik yang ingin saya dapatkan dari Ibu adalah kepedulian bahwa dongeng itu adalah salah satu cara menginternalisasi nilai-nilai ya, pesan-pesan bagus, moral yang baik. Nah Ibu selain mendongeng kepada anak, bagaimana sih cara Ibu meyakinkan anak bahwa dongeng itu bukan sekedar dongeng gitu loh, tapi dongeng itu ada pesannya. Nah, itu caranya gimana ya Bu? Karena sebenarnya saya melihat ada orang berpikir dongeng itu hanya buang-buang waktu. Toh itu hanya cerita omong kosong ya, apalagi orang yang berpikirnya tentang waktu itu teramat penting. Nah, tapi apa yang Ibu rasakan atau Ibu alamin dengan Ibu mendongeng
terus ternyata pesan itu nyambung, misalnya anak menjadi lebih sopan, terus perbendaharaan katanya lebih banyak. Mungkin bisa Ibu jelaskan pengalaman Ibu sendiri. Ya begini Bu ya, anak-anak zaman sekarang nih Bu, kalau kita langsung ngomong jangan begini, jangan begitu, itu kan tidak sampai ke mereka. Kesal begitu ceritanya, atau perbuatan yang ini tidak boleh, kita semacam memberi khotbah buat mereka, itu kan juga tidak enak sebagai orang tua. Tapi lewat dongeng itu akan sampai maksud kita, tujuan kita lewat cerita tadi ya Bu. Jadi kalau misalnya cerita, misalnya ada cerita misalnya singa dan kancil. Singanya itu sukanya menipu untuk memperoleh keuntungan, jadi menipu si kancil. Akhirnya ada manipulasi dalam hidup untuk mencari keuntungan. Kan tidak mungkin kita berbicara dengan anak-anak menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi. Jadi lewat cerita itu dengan bahasa yang sederhana, lewat tokoh-tokoh yang lucu, binatang-binatang, ada pesan, ada makna-makna kehidupan yang baik. Jangan berbohong kalau untuk mencari keuntungan, jangan jangan berbuat yang hal-hal yang tidak baik ya, seperti itu. Jadi buatlah hal-hal yang baik ya. Kalau kita berbuat hal yang baik, pasti kita memperoleh memperoleh berkat di akhir nanti. Kita memperoleh keuntungan yang baik buat kita, buat banyak orang. Jadi kadang bukan hanya untuk sesama manusia juga, tapi terhadap lingkungan. Ya, banyak hal yang kita bisa sampaikan ke mereka lewat cerita yang menarik ya buat untuk anak-anak. Kita kalau mau ngomong pakai bahasa orang tua ke mereka, mungkin mereka diam dan dengar, tapi mereka mengerti atau tidak kan kita tidak tahu. Tapi kalau lewat dongeng, saya pasti mereka bisa terima. Terus kita jelaskan lagi kenapa seperti ini, kenapa pasti bisa. Semua anak-anak pasti suka ya. Karena suka, mereka bisa terima pesan-pesan yang ada dalam cerita. Menurut saya sih. Iya. Nah, apa yang Ibu lihat pertama yang berproses dari anak Ibu tentang perilakunya dengan Ibu rajin berdongeng, ayah rajin berdongeng misalnya. Anak-anak itu perubahan apa yang paling Ibu rasakan? Dan terakhir tadi kemarin Sita ikut jadi pendongeng malah ya, bukan mendongeng atau tapi pendongeng. Kami juga ya maksudnya agak takjub. Kenapa? Karena Sita ini anaknya tenang, agak pendiam ya, kalau orang ajak bicara baru bicara. Tapi begitu ikut kegiatan dongeng untuk pertama kalinya, jadi ceritanya boleh saya bercerita agak panjang? Boleh. Jadi awalnya sampai Sita ikut dalam komunitas bercerita, komunitas mendongeng ini. Awalnya itu dari pihak sekolah menyampaikan informasi bahwa ada seperti sayembara yang diadakan oleh komunitas bercerita ini. Mereka mencari anak-anak untuk mendongeng bersama, seperti ada workshop, pelatihan untuk mendongeng. Jadi saya bilang, wah ini bagus, karena kita juga di rumah sering membacakan dongeng buat Sita dan adiknya. Jadi saya ajak Sita mau dongeng gitu. Mama ini nanti kegiatan apa nanti? Kegiatan mendongeng nanti, ada dengar mendongeng. Terus nanti pada akhirnya Sita juga diajarkan untuk mendongeng. Dia agak marah, nanti saya bagaimana mendongeng? Ikut saja dulu, kan nanti belajar bersama teman-teman, kakak-kakak. Sudah dia mau akhirnya. Pada saat itu diminta Sita membuat video singkat. Sita baca buku, kemudian dia mencoba dengan bahasanya sendiri menceritakan kembali. Dan akhirnya dia lolos, mereka ikut, ada sekitar 10 orang teman-teman sekota Kupang waktu itu bersama komunitas. Kegiatannya tuh selama 3 hari, ada pelatihan online tentang mendongeng, mulai dari mendengarkan kakak-kakak mendongeng, terus menyampaikan pengalaman-pengalaman dari pendongeng sebelumnya, terus manfaat-manfaat yang banyak dari kegiatan mendongeng ini. Mereka saling berkenalan, walaupun waktu itu pertama lewat online. Akhirnya hari ketiga dikasih kesempatan untuk bertemu. Jadi mereka tuh belajar bersama, main, terus membuat semacam komik yang minimal sekali. Dalam satu kertas itu dibagi 4, terus seperti buah-buah pikiran. Jadi ide dari satu cerita
bagi pikirannya itu 1, 2, 3 jadi seperti komik kecil dan mereka buat gambar seadanya. Mereka antusias sekali waktu itu. Itu kegiatan pertama. Sampai finalnya itu mereka memproduksi tiap anak satu cerita dan di-record. Kemudian kita nonton kembali, ternyata si pemalu awalnya bisa bercerita, terus berekspresi, suaranya dibuat semacam tokoh yang ada dalam cerita itu. Jadi kalau nenek-nenek suaranya jadi nenek-nenek, anak-anak suaranya jadi anak-anak, seperti itu. Terus sudah itu yang pertama dan kita sangat apresiasi sekali kegiatan yang dijalankan oleh komunitas itu. Kita jadi lebih percaya diri, dia bisa mematahkan bahwa saya tidak bisa, ternyata dia bisa bercerita dengan baik bersama teman-teman lain. Itu yang pertama. Terus setelah itu sudah lewat beberapa lama, ada lagi telepon dihubungi sama kakak Sita, mau lagi tidak kita cerita, tapi ini challenge Sita, hanya semenit mendongeng. Mau. Saya awalnya kira ragu ya, kiranya dia tidak mau lagi. Ternyata dia mau lagi ya, dia antusias, mau, saya mau ikut. Oke, mama bersedia antar sama kakak-kakaknya. Cuman latihan mungkin 1 kali atau 2 kali langsung bisa. Dia bisa. Jadi challenge-nya itu mendongeng semenit kalau tidak salah. Mendongeng 1 menit. Mendongeng 1 menit. Oleh baca cerita ya? Oleh baca cerita juga. Dan kakak-kakaknya di situ sangat support. Akhirnya dia jadi berani, jadi luwes, jadi berbicara. Hobi gadget nggak sebelumnya hobi sampai ketagihan harus itu tidak, tapi anak-anak sekarang kan kegiatannya semua lewat WA, Google Classroom, jadi kalau tidak diberi juga salah juga kita orang tua. Jadi ya sudah diberi tapi ada batasan-batasan waktu. Sekarang mereka suka ini mama sudah habis, boleh tidak main, minta izin ya mereka. Tapi dengan kegiatan terus seperti ini akhirnya dia terus membaca, cari cerita. Mama ini kata ini artinya apa ya mama? Jadi harus disampaikan. Jadi artinya sebenarnya bukan kesalahan dalam gadgetnya, tapi bagaimana kita memanfaatkannya. Iya, benar. Oke. Terakhir Ibu boleh kenalkan diri Ibu dong, biar warga dan tips mendongeng. Siapa tahu ada ibu-ibu ingin mendongeng tapi bingung seperti apa sih mulainya, bagaimana gitu. Halo, ini kalau tips-tips mendongeng kayaknya saya kurang tahu juga. Soalnya saya baca saja di buku, Bu. Tapi kalau yang malah Sita yang mengajarkan kami lagi kembali untuk bisa mendongeng. Jadi kalau saya baca sih, kuncinya ada di baca. Apapun kalau kita terbiasa membaca, hadirkan suasana membaca supaya anak tidak kalau ujian baru baca buku pelajaran itu tidak seperti itu. Baca saja, kita selalu ada saja buku-buku bacaan harus disediakan orang tua ya. Ya semua ini kan kuncinya pada orang tua sih, Ibu. Tidak luangkan waktu, saya pikir memang sibuk ya Bu sekarang semua, siapapun pasti orang tua pasti pada mengeluh untuk bagaimana membagi waktu dengan keluarga, bekerja. Tapi saya rasa ada waktu-waktu senggang, terutama waktu mau tidur atau masih makan malam, cukup sedikit, saya rasa 1,5 jam mungkin sudah terlalu anak-anak pasti rasa senang sekali. Kalau apalagi kalau waktu mau tidur tuh ya Bu ya, menurut saya waktu-waktu bagus mereka saat tenang, di mana mereka ingat kembali sepanjang hari. Terus kita orang tua yang ada bersama mereka kasih tahu, apalagi kasih baca buku, baca cerita, membacakan cerita buat mereka. Saya rasa itu akan menempel, melekat terus dalam anak. Aduh, terima kasih Bu. Tapi ini cerita tentang Ibu dan siapa namanya, perkenalan. Oh iya, sorry Bu. Iya, nama lengkap Ibu. Nama lengkap saya Maria Dulce Simamungkas, biasa dipanggil Mama Cici.
Saya ibu dari 2 orang putri, Zita dan Ziva, dan saya merasa bahagia sekali kalau ibu-ibu, bapak-bapak, ya terutama mama-mama, walaupun kita sibuk, sesibuk apapun, marilah kita meluangkan waktu sedikit saja. Kita memberikan anak-anak kita perhatian, terutama lewat buku-buku, lewat bacaan, lewat cerita, walaupun sederhana, singkat, tapi pasti ada pesan-pesan moral tentang kehidupan, tentang baik buruknya sikap-sikap hidup manusia ada di dalam buku. Daripada kita memberi anak khotbah yang panjang lebar, mari kita memberikan bacaan kepada mereka, karena pasti ada hal-hal baik selalu di dalamnya. Iya, terima kasih Bu Cici ya. Sukses selalu Bu. Terima kasih juga jadi, Bu. Jadi inspirasi. Oke, baik.